Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama hening sejenak, menyiapkan waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menzinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota-kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus melihat orang-orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka semua. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, penginjil Markus mengedepankan kepada kita perjumpaan antara iblis dengan Yesus. Dalam perjumpaan itu, ada suatu fenomena yang terjadi. Ketika iblis melihat Yesus, mereka seolah-olah melakukan suatu tindakan atau mengambil tindakan menyembah Yesus. Lalu kemudian dengan lantang mengatakan kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih,
pernyataan iblis ini ya, kita kenal sebuah istilah pencitraan. Artinya dia tuh hendak mencitrakan diri sebagai orang yang mengenal Allah. Dan sekaligus di hadapan Yesus seolah-olah dia itu menyembah Allah. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis itu hanyalah sebuah kemunafikan ya. Hanyalah sebuah gambaran bahwa dia itu sungguh-sungguh mengenal Allah dan mau menyembah Allah. Tetapi faktanya dia tidak seperti itu. Dia hanya mencitrakan diri agar Allah berbelas kasihan kepadanya atau agar Allah itu tidak mengusirnya lagi. Ya, sebagaimana diceritakan tadi bahwa sebelumnya Yesus pernah mengusir mereka dari orang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan oleh roh-roh itu. Jadi dikatakan dalam Injil Markus bahwa roh-roh itu tinggal di dalam seorang ya, yang berada di Gerasa. Jadi orang ini tentu menggelisahkan masyarakat sekitar ya, sehingga mereka memutuskan untuk semacam menyudutkan dia dengan mengikatnya dengan rantai dan sebagainya. Tetapi semuanya itu usaha yang sia-sia ya. Artinya bahwa di sini kekuatan iblis itu ternyata lebih kuat dari manusia. Manusia tidak mampu menahannya atau menampungnya ya, sehingga dia pun masih berkeliaran di mana-mana. Nah, ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia tidak mampu bahkan melakukan pencitraan agar dia itu bisa diberi belas kasihan oleh Yesus. Tetapi dalam hal ini Allah tidak pernah membiarkan dia untuk merasuki manusia lagi ya. Jadi ketika iblis itu meminta mereka masuk ke dalam sebuah babi, ya maka Yesus pun mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam babi-babi itu dan menerjunkan diri ke dalam jurang yang dalam sehingga mereka pun mati lemes di sana. Artinya di sini berhadapan dengan Allah, iblis itu tidak dapat berbuat apa-apa ya. Bahkan berhadapan dengan Allah, dia cenderung menipu dirinya, cenderung menampilkan dirinya seolah-olah dia itu adalah makhluk yang benar. Ternyata tidak seperti itu. Allah pun tahu akan apa yang dia lakukan itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pesan yang penting untuk kita dari bacaan ini adalah kita terkadang menampilkan diri seperti wajah malaikat ya, atau sikap kita seperti sikap malaikat ya, atau roh yang baik ya, yang memang semuanya itu agar kita dipuji, agar kita diangkat jempol oleh orang lain ya, atau diberi tempat yang baik untuk orang lain oleh orang lain. Namun ternyata apa yang kita tampilkan itu, wajah malaikat kita itu hanyalah tampilan luar ya. Ternyata bagian dalam diri kita itu mempunyai suatu motivasi lain ya. Terkadang motivasinya itu adalah mungkin saja kalau kita berbicara tentang kemunafikan, kita itu menampilkan diri agar menjatuhkan orang lain bisa jadi, atau agar kita ingin merebut suatu kedudukan dengan tidak wajar, atau mungkin dengan kata lain agar kita itu bisa dipuji ya oleh orang lain, yang padahal apa yang kita lakukan itu tidak lahir dari kesungguhan hati. Disitulah wajah iblis sesungguhnya ya, yang merasuki diri kita. Kita menampilkan diri seolah-olah seperti malaikat, seperti orang baik, namun hati kita itu penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan yang memang semuanya itu menutup diri akan kehadiran Allah yang sesungguhnya, apalagi kehadiran sesama, dengan tujuan lain bahwa kemunafikan kita atau ketidakberdayaan kita ya, untuk mencintai yang benar itu ya, hanya untuk menjatuhkan orang lain. Itu saja motivasinya, atau mungkin ingin mementingkan diri agar apa yang kita ingin capai itu bisa kita capai meskipun dengan berbagai cara. Lalu kemudian pesan yang penting juga untuk kita bahwa iblis itu nyata di dalam sikap kita yang memang tidak menaruh belas kasihan kepada orang lain ya. Entah orang itu nasibnya akan menjadi baik, entah orang itu mengalami sesuatu yang kurang baik, kita tidak peduli. Yang terpenting kita happy. Seperti iblis tadi ya, merasuki orang manusia itu kan. Manusia itu memukul dirinya sendiri ya, disulutkan oleh sesamanya. Jadi yang dikorbankan di sini adalah manusia. Demikian pun kalau kita mengenakan sikap iblis itu ya, tentu yang dikorbankan itu adalah selain diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti itu. Teman-teman yang terkasih, hari ini Yesus melalui
perjumpaannya dengan iblis tadi mengajarkan kita supaya kita itu jangan munafik, ya, supaya kita di hadapan Allah itu katakanlah apa adanya, agar kita itu menjadi bermakna untuk Allah dan juga bermakna untuk sesama. Tidak seperti iblis, ya, yang hanya menghancurkan sesama, menghancurkan relasi sesama, atau menghancurkan diriku, ya, dengan eh, menjadikan diriku ini sebagai objek yang dipakai di untuk kepentingan diri kita. Tuhan mengajak kita hari ini untuk mencintai diri sendiri, mencintai sesama apa adanya, berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri, bukan seperti yang dikehendaki oleh iblis yang mau hidup enak, yang mau hidup bahagia, tetapi mengorbankan orang lain. Tuhan tidak menghendaki semuanya itu. Tuhan menghendaki kita agar kita hidup apa adanya di hadapan Allah dan juga menampilkan makna yang baik untuk sesama. Semoga